2015-0030-1371. Hari ini Senin 30 November 2020, saya akan mengajar di kelas 11 TKJ 5 dalam pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Pada kesempatan ini kita ketemu lagi dalam pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Ya alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sebagaimana biasanya, ya, sehingga kita masih bisa belajar sebagaimana mestinya. Dan di masa pandemi ini Bapak selalu mengingatkan kita agar selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19 ya. Di antaranya apa? Menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dan senantiasa selalu mencuci tangan. Baik, sebelum dimulai Bapak minta KM untuk memimpin berdoa. Silakan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Tuhan yang telah memimpin berdoa. Selanjutnya Bapak absen dulu ya. Arfansa Hadir. Depi Hadir. Paujan Muhammad Al-Furqan Hadir, Pak. Muhammad Riyaji Hadir. Nur Fadila Hadir. Nur Lela Hadir. Rahmat Firdaus Hadir. Rohelio Hadir. Rosmalia Hadir. Selviana Hadir. Siti Jubaida Hadir. Siti Julfa Hadir. Sri Bulansari. Hadir. Ya, terima kasih ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang DHCP server. Jadi sekali lagi kita akan mempelajari DHCP server, di mana minggu sebelumnya ya kita sudah belajar tentang server dalam jaringan. Ada yang masih ingat apa itu server? Sehat. Oke, Wajan silakan. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer, Pak. Oke, bagus ya. Jadi server itu merupakan sistem komputer ya yang menyediakan jenis-jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Selanjutnya yaitu fungsi server. Ada yang masih ingat fungsi server? Sehat. Ya. Rogelio silakan. Fungsi server: 1. Melakukan pelayanan serta bertanggung jawab terkait permintaan data dari komputer klien. 2. Mengatur traffic data. 3. Menyimpan berbagai file dan data untuk dapat diakses bersama-sama menggunakan protokol FTP. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang bisa menambahkan? Saya Pak. Ya, silakan Rosmalia. Pak, komputer klien dilindungi dengan cara pemasangan firewall atau anti malware di komputer klien. Di mana akses menuju sebuah jaringan diatur sehingga tidak semua klien mampu mengakses data yang terdapat di dalam sebuah komputer tersebut. Ya, bagus ya. Jadi itu fungsi dari server ya. Ada 5. Pertama yaitu melakukan pelayanan serta bertanggung jawab terkait permintaan dari komputer klien ya. Yang kedua, bertanggung jawab mengatur traffic data. Yang ketiga, menyimpan berbagai file dan data untuk dapat diakses bersama-sama. Yang keempat, komputer klien dilindungi dengan cara pemasangan firewall atau anti malware. Yang kelima,
yaitu hak akses dalam sebuah jaringan diatur sehingga tidak semua klien mampu mengakses data. Jadi itu fungsi dari server. Selanjutnya, ya, di sini ada sebuah motivasi. Ya, mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua. Ya. Kesuksesan seseorang berbanding lurus dengan kemauannya untuk belajar, bangkit, dan mencoba. Jadi Bapak berpesan agar kita mendapat kesuksesan, kita harus mau untuk belajar, harus mau untuk bangkit, dan harus mau untuk mencoba. Jadi nanti pada saat praktik, ya, jangan malu-malu untuk mencoba. Kalau bingung, silahkan bertanya. Paham ya? Oke. Selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, melalui pengamatan video YouTube, peserta didik dapat menjelaskan konsep DHCP server dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan video YouTube, peserta didik dapat menjelaskan cara kerja DHCP server dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca materi bahan ajar yang berupa handout, peserta didik dapat menjelaskan fungsi server dengan benar. Yang keempat, setelah menyaksikan demonstrasi yang dilakukan guru, peserta didik dapat melakukan konfigurasi DHCP server dengan benar, disiplin, bekerja sesuai SOP, dan memiliki kepekaan lingkungan. Yang kelima, setelah selesai melakukan konfigurasi DHCP server, peserta didik mampu menguji hasil konfigurasi DHCP server dengan benar. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita kali ini, di mana kita mempelajari tentang administrasi sistem jaringan. Kenapa kita harus mempelajari administrasi sistem jaringan? Karena di dunia usaha dan di dunia industri kita masih banyak dibutuhkan, ya, lowongan pekerjaan. Ada sebagai administrasi sistem, ada juga sebagai teknisi komputer. Jadi dalam hal ini Bapak harap kalian bisa menguasai apa-apa aja yang ada di dalam administrasi server. Oke, ini salah satu contoh lowongan pekerjaan, ya, yang ada di dunia usaha dan dunia industri, yaitu sistem administrasi. Nah, ini salah satu lowongan yang terbuka buat kalian. Dan kalau kalian nanti bisa menguasai tentang server, tentang DHCP, ya, web server, proxy, dan lain-lain. Jadi sekali lagi, kita jangan takut, ya, kehilangan pekerjaan karena masih tersedia, ya, di dunia usaha dan dunia industri. Baik, berikutnya sebelum kita mempelajari tentang DHCP server, ada yang tahu kepanjangan dari DHCP? Oke, Furqon, silakan. Dynamic Host Configuration Protocol. Ya, bagus ya. Jadi DHCP itu kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Selanjutnya, ada yang tahu bagaimana cara kerja dari DHCP server? Belum tahu ya? Belum. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita bahas. Tapi sebelumnya, di sini Bapak ingin menampilkan sebuah gambar. Nah, kelihatan gambarnya? Gambar apa ini? Topologi. Topologi. Ada berapa topologinya? Dua. Ada dua, ya. Ini sama-sama topologi star. Ada yang tahu perbedaannya apa ini? Jumlahnya. Perbedaan di jumlah klien. Kayak yang satu jumlah kliennya sedikit, yang satu lagi jumlah kliennya Banyak.
kenapa Bapak menampilkan ini? Ya, ini berkaitan dengan pemberian alamat IP. Kalau jumlah kliennya sedikit, kita sebagai admin ya bisa saja mengkonfigurasi IP address secara manual, ya diinput satu per satu. Tapi kalau jumlah kliennya banyak, ya, kita tidak mungkin harus menginput satu per satu, karena akan dibutuhkan waktu yang lama. Nah, di sini solusinya yaitu dengan menggunakan DHC Dynamic Host Configuration Protocol. Ya, untuk lebih lengkapnya, ya, nanti kita akan menyaksikan video pembelajaran berkenaan dengan DHCP, cara kerjanya bagaimana, fungsinya apa, ya nanti kita lihat di video tersebut. Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. DHCP merupakan protokol client server yang digunakan untuk memberikan alamat IP kepada komputer klien atau perangkat jaringan secara otomatis. Nah, dalam pengamatan manual, admin harus memastikan setiap IP yang diberikan kepada semua host. Kita lihat di sini ketika dia mengassign IP address, maka harus dicek secara manual, diinput secara manual. Nah, tidak boleh terjadi sampai ada dua alamat IP yang sama. Sehingga maintenance, kemudian updating, semuanya juga membutuhkan effort yang lebih besar. Terlebih apabila nanti ada banyak sekali device yang terhubung. Solusinya adalah menggunakan DHCP server. Nah, dengan menggunakan DHCP, alamat-alamat IP, subnet mask, kemudian default gateway dapat diassign secara otomatis oleh DHCP server. Bagaimana cara kerja DHCP itu sendiri? Nah, tahapan cara kerja DHCP yang pertama adalah list request. Analogikan list request ini seperti kita ingin meminjam sebuah atau ingin menyewa sebuah alamat IP, sehingga kita mengirim pesan kepada DHCP server untuk memberikan tawaran untuk jadi kita mengirimkan request permintaan untuk sewa alamat IP. Nah, misalnya di sini ada IP address 000, komputer dengan IP address 000. Nah, dia harus mengirimkan pesan terlebih dahulu untuk meminta alamat IP. Diberikan sewaan alamat IP. Jadi, adakah yang dapat memberikan IP address? Nah, dia mengirimkan, dia broadcast ke semuanya. Ke semua host yang ada di dalam network tersebut. Dia mencoba membroadcast. Nah, nanti kita lihat di sini pengirimnya IP-nya masih 00 karena dia memang belum punya IP address. Kemudian untuk penerima dikirimkan ke alamat broadcast, sehingga semua pesan permintaan alamat tadi dikirimkan ke semua host dalam network tersebut. Selanjutnya ada list offer. Tahap kedua yaitu list offer. Nanti DHCP server akan memberikan penawaran. Sebelum memberikan penawaran, DHCP server akan mengecek ke tabel DHCP servernya sendiri. Nah, ke tabel listnya. Nah, kita lihat di sini ada dalam tabelnya kita lihat ada IP address, kemudian subnet mask dan default gateway. Saya di sini kita lihat dua strata sudah dipakai, dan yang terakhir alamat 192.168.1.4 itu ada alamat yang tidak terpakai sehingga nanti bisa ditawarkan. Nah, DHCP server kemudian memberikan pesan penawaran kepada komputer atau host yang tadi sudah mengirimkan permintaan atau request. Saya di DHCP server, ini penawaran saya, IP address-nya 192.168.1.4, subnet mask 255.255.255, default gateway-nya 192.168.1.1. Nah, di sini ada list period. Jadi dia menawarkan bisa dipinjam selama berapa lama. Bisa dihitung dalam bulan, waktu, bulan, hari, jam, dan seterusnya. Nah, dalam list offer ini sendiri, tidak hanya satu DHCP server yang bisa mengirimkan offer. Misal dalam satu network tersebut ada beberapa DHCP server, maka list offer ini bisa dari beberapa DHCP. Dari semua DHCP server yang menerima list request tadi. Tahap berikutnya yaitu list selection. List selection ini adalah tahapan si host yang request tadi memilih mana
alamat yang ingin dia gunakan. Biasanya adalah alamat yang paling cepat sampai, jadi balasan atau offer yang paling cepat sampai. Nah, di sini kita lihat saya terima tawarannya, kemudian dia mengirimkan pesan ke DHCP server yang memberikan offer tadi. Kemudian DHCP server memberikan pesan acknowledgement atau kesepakatan ya di sini acknowledgement. Oke, kita sepakat, saya akan kirimkan acknowledgement. Nah, ketika sudah dikirimkan, maka IP address-nya nanti akan berubah menjadi 192.168.1.2. Ya, barusan telah kita sama-sama saksikan ya, video pembelajaran tentang DHCP server, di mana di dalamnya membahas apa itu DHCP, kemudian bagaimana cara kerjanya. Baik, sebelum dilanjut, ada yang mau bertanya? Saya Pak, Ya, silakan Gaya. apa fungsi dari DHCP? Fungsi dari DHCP. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Sebelum dijawab, ada yang mau membantu untuk menjawab pertanyaannya? Betul. Saya. Oke. Purkon, silakan. Fungsi DHCP itu untuk mempermudah kerja network administrator karena distribusi IP address-nya dilakukan secara otomatis dan tidak perlu disetting satu persatu. Ya. Oke, jadi itu salah satu fungsi dari DHCP server ya, mempermudah pekerjaan admin ya. Karena tidak harus mengkonfigurasi klien satu persatu. Nah, untuk lebih lengkapnya ya di sini ada fungsi dari DHCP server. Nah, bisa dilihat, Bapak? Ya. Yang pertama yaitu mengelola dan mendistribusikan alamat IP. Jadi secara umum fungsi dari perangkat ini adalah untuk mengelola dan memudahkan distribusi alamat IP ke komputer klien. Jadi proses distribusi ini dapat dilakukan ke banyak perangkat sekaligus secara otomatis. Ya. Nah, di sini berarti mempermudah pekerjaan dari administrator. Kemudian yang kedua yaitu mencegah IP konflik. IP konflik ini terjadi akibat adanya dua perangkat yang memiliki alamat IP yang sama. Ya, jadi dengan DHCP kesalahan dalam pengalamatan IP dapat diminimalisir. Selanjutnya yang ketiga yaitu memperbaharui alamat IP secara otomatis. Jadi alamat IP ini yang telah diberikan server ini mempunyai masa kadaluarsa. Nah, jadi dengan DHCP alamat IP dapat diperbaharui secara otomatis tanpa harus mengkonfigurasi kembali. Dan yang keempat yaitu mendukung penggunaan kembali alamat IP. Jadi alamat IP yang pernah digunakan ini dapat digunakan kembali oleh komputer klien. DHCP server akan membantu mengecek apakah alamat IP sedang off atau bebas ya, sehingga alamat tersebut dapat digunakan kembali. Oke, jadi itu ya 4 fungsi dari DHCP server. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan LKPD ya. Ini lembar kerja peserta didik. Nanti di sini kalian mengisikan nama ya, kemudian kelas ya. Kemudian di sini ada materi singkat. Ya, silakan nanti dibaca materi singkatnya. Untuk lebih lengkapnya ya di situ ada linknya, kalian bisa kalian buka. Kemudian selanjutnya silakan nanti pertanyaannya dijawab ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Silakan nanti pertanyaannya dijawab. Ini untuk menilai dari sisi pengetahuan.
Selanjutnya langkah kerja. Nah ini nanti yang akan kita kerjakan yaitu konfigurasi server. Langkah-langkahnya seperti ini. Langkah-langkahnya seperti ini. Nanti kalian ikutin satu persatu langkah-langkah seperti ini. Jadi nanti pada saat kalian praktek, ya Bapak akan menilai kalian dari sisi keterampilan. Jadi nanti ikutin langkah-langkah seperti yang ada di LKPD. LKPD-nya udah diberikan ya tadi ya. Baik. Selanjutnya Bapak akan mendemonstrasikan konfigurasi DHCP server sesuai dengan apa yang ada di LKPD tadi. Cuma perlu diingatkan kembali, nanti kalian pada saat melaksanakan praktikum tolong dicek ya, keamanan di sekitar kalian. Jangan sampai ada yang misalnya kabel yang terbuka ya, sehingga kalian bisa tersengat arus listrik ya. Tolong dicek kembali keamanan lingkungannya ya. Paham ya? Baik. Nah, di sini ada sebuah server yang sudah disiapkan. Selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi DHCP. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menginstal aplikasi DHCP server. Ya, perintahnya yaitu apt streetget /install DHCP3 server. Sambil Bapak melakukan atau mendemonstrasikan ya, kalian perhatikan langkah-langkah yang ada di LKPD ya, disesuaikan, ikuti langkah-langkahnya satu persatu. Oke, berikutnya setelah ini tinggal di enter aja ya. Oke. Nah, proses instalasi DHCP server sudah selesai. Berikutnya yaitu kita buka file DHCPD. Perintahnya yaitu dengan nano spasi garis miring etc garis miring DHCP 3 garis miring DHCPD.com. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah, cari teks yang bertuliskan security different bla 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 bla. Nah ini ya. Ini udah ketemu ya. Langkah berikutnya yaitu menghapus tanda pagar dari mulai subnet sampai dengan kurung tutup. Ini tanda pagarnya kita hapus. Nah, langkah berikutnya ya, setelah kita menghapus tanda pagar, yaitu kita mengkonfigurasi untuk IP address ya. Pertama mulai dari subnet. Subnet ini diisi oleh network dari ETH1. Jadi sebelumnya kita telah mencatat ya, konfigurasi router yang dicatat ETH1-nya berapa, address, netmask, network, broadcast berapa ya. Di sini catatan kita. Dan ini akan kita gunakan pada konfigurasi DHCP ya. Oke, jadi sekali lagi subnet ini diambil dari network ETH1. Jadi di sini angkanya 192.168.1.1
titik 4 titik 0. Kemudian netmask. Nah, netmask ini angkanya sama ya, 192, 255, 255, 255 dan 0. Ini 224-nya dihapus. Kemudian yang berikutnya rank. Ini rank angkanya nanti bebas ya, kalian mau dari berapa sampai berapa. Yang penting network ID-nya sama. Network ID-nya harus sama. Contohnya di sini 192.168.4 ya. Titik. Nah, ini awalnya nanti mau dari berapa sampai berapa bebas. Misalnya Bapak mulai dari 10 sampai dengan 192.168.4 titik, misalnya sampai 50 misalnya. Jadi ini angka yang tidak terpakainya kita buang. Selanjutnya domain name server. Domain name server diisi oleh address dari ETH1. Jadi di sini ditulis IP address dari ETH1 192.168.4.2. Ini kita hapus. Hati-hati ngapusnya ya, jangan sampai ada yang titik koma yang kebuang, nanti error. Selanjutnya domain name, option domain name ya. Ini option domain name kita isi dengan domain name pada saat tadi menginstal sistem operasi ya. Contohnya di sini yaitu server.com. Server.com. Selanjutnya yaitu router. Untuk router network ID-nya tetap sama ya. 192.168.4.1 ya. Jadi host ID-nya kita menggunakan 1 untuk router. Sedangkan untuk broadcast ya, ini kita pakai broadcast sebagai ETH1. Network ID-nya tetap sama 192.168.4.255. Angka yang tidak terpakai kita hapus. Nah, ini konfigurasinya sudah selesai ya. Dari sini kita keluar dengan menekan tombol Ctrl X ya, kemudian Y, kemudian N. Selanjutnya kita buka file default ya. Perintahnya yaitu nano spasi garis miring etc garis miring default garis miring DHCP 3 server. Di bagian interface ya paling bawah di situ ada tanda kutip ya. Nah, ini tanda kutip ini kita isi dengan ETH1. ETH1. Jadi di sini kita cukup menambahkan ETH1 saja ya di dalam tanda kutip. Berikutnya kita keluar dengan menekan tombol Ctrl X, kemudian Y, kemudian N. Berikutnya yaitu kita restart ya. Jadi kita restart file DHCP 3 server ini dengan perintah garis miring etc garis miring init titik d garis miring DHCP 3 server spasi restart. Nah, ketiga server restart. Oke, jadi hasil restartnya ya seperti ini. Oke, kalau kalian tadi perhatikan ya di komputer klien
tadi di sini masih limit ya, tandanya masih tanda seru warna kuning. Sekarang setelah konfigurasi servernya dilakukan, setelah di restart, di sini bisa klien mendapatkan IP dari server ya, dari Debian tersebut. Oke, untuk memastikannya kita lihat ya, di sini di support IP address yang didapatkan yaitu 192.168.4.10 ya. Ini sama dengan rank yang tadi kita berikan pada konfigurasi DHCP server ya. Bapak tadi mulainya dari 10 sampai dengan berapa? 50 ya. Nah sekarang 192.168.4.10 ini sudah didapatkan atau digunakan oleh klien yang pertama ya, yaitu Windows XP ya. Nah, jadi sampai di sini konfigurasi kita telah selesai ya. Bahkan pengujiannya juga sudah langsung dilakukan ya. Jadi klien langsung mendapatkan IP dari server. Oke. Paham sampai di sini? Ya. Jadi sekarang giliran kalian untuk melakukan konfigurasi DHCP. Langkah-langkahnya ikuti apa yang ada di LKB. Mulai dari install DHCP ya, kemudian konfigurasi DHCP-nya, kemudian lakukan pengujian pada komputer klien. Oke, ya silakan dimulai. ETC, default, DHCP ya. Ini script bukan dictionary. Masih ada yang kesulitan teman kalian nih. Subnet itu ngambilnya dari mana? Dari network ETH 1 ya. Network ETH 1-nya berapa? Mana catatannya? Enggak. Networknya berapa? Ya itu angkanya masukin. Dua, 1, 6, 4. Selanjutnya netmask. Netmasknya sama ya. Namanya berapa? Ya. Telah selesai ya. Nah, untuk pengujiannya dicek di support. Angkanya ini 192, 168, 85, 10 sama seperti ranknya tadi ya. Sip. Udah? Ya, barusan kita sudah mencoba ya, untuk mengkonfigurasi DHCP server, dan Bapak lihat sebagian besar dari kalian sudah bisa ya, dari mulai konfigurasi kemudian sampai ke pengujian. Rata-rata IP address-nya sudah muncul ya. Jadi yang di klien sudah dapat IP address dari server. Tapi tadi masih ada beberapa orang sih yang masih kesulitan ya. Padahal mungkin belum memahami ya subnet ngambil dari mana, ya, kemudian ranknya dari berapa sampai berapa, dan itu masih belum dipahami ya. Nanti dipelajari kembali ya. Baik. Selanjutnya sebelum diakhiri ya pelajaran kita kali ini, ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Saya Pak. Ya, Haji.
Dynamic Host Konfigurasi Protokol atau DHCP merupakan servis yang memungkinkan perangkat dapat mendistribusikan IP address secara otomatis kepada host dalam sebuah jaringan. Cara kerja DHCP server yaitu ketika user menyalakan komputer lalu mengkoneksikannya dengan server yang menggunakan layanan DHCP, maka komputer itu akan otomatis meminta DHCP IP address dari IP server. Server akan langsung memberikan jawaban atas permintaan user tersebut dan memberikan satu alamat IP. Ya, oke, kesimpulan yang bagus ya. Jadi tadi udah dijelaskan bahwa DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol ini merupakan servis yang memungkinkan perangkat keras atau perangkat dapat mendistribusikan IP address secara otomatis ya, kepada host dalam sebuah jaringan. Jadi itu salah satu kesimpulan dari DHCP server. Baik, untuk keamanan ya, sebelum meninggalkan ruangan komputernya tolong dimatikan dulu, silakan. Jadi punya di close dulu semuanya, komputernya dimatikan. Sudah dimatikan semua? Ya. Jadi biasakan seperti itu ya. Jadi setelah kita menggunakan komputer atau alat praktek, kembali dirapikan ya, komputernya dimatiin ya, dan lain-lainnya dirapikan. Ya, berikutnya ini post test ya, untuk mengingat kembali apa yang barusan dikerjakan. Ada yang tahu fungsi dari DHCP? Pak. Ya, silakan ya. Fungsi yang pertama yaitu mengelola dan mendistribusikan alamat IP. Yang kedua mencegah IP konflik. Yang ketiga memperbarui alamat IP secara otomatis. Yang keempat mendukung penggunaan kembali alamat IP. Ya. Terima kasih ya, Fauzan sudah menjawab fungsi dari DHCP server. Ya, alhamdulillah ya, pelajaran kita kali ini jalan lancar. Walaupun tadi ada beberapa yang mengalami kesulitan, tapi masih bisa diatasi ya, dan bisa diselesaikan dengan baik. Untuk selanjutnya materi minggu depan yang akan kita pelajari yaitu tentang FTP server. FTP server. Tapi sebelumnya mungkin ada yang hari ini masih kesulitan ya. Sebelumnya nanti minggu depan kita ulang kembali ya, kita remedial bagi yang belum tuntas pada kesempatan kali ini. Berikutnya Bapak minta KM silakan untuk memimpin berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya, Bapak ucapkan pada Tuhan yang telah memimpin berdoa. Pertemuan kita kali ini kita cukupkan sekian ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.